Pernah nggak sih lo merasa ada sesuatu yang lo ulang-ulang terus-menerus, tapi ternyata itu nggak baik buat lo? Kayak scrolling media sosial sampai lupa waktu, atau tunda-tunda kerjaan yang akhirnya numpuk di menit-menit terakhir. Yap, itu namanya kebiasaan buruk. Kita semua pasti punya, dan kadang kebiasaan buruk ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Kebiasaan buruk untuk kesehatan mental seringkali diabaikan. Kita sering berpikir mood dan kesehatan mental kita sepenuhnya tergantung pada faktor eksternal, dan kita hanya punya sedikit kemampuan untuk mengontrolnya. Kita bertanya-tanya, kenapa sih kita bisa gampang kesal, sedih, lesu, dan bosan dalam hidup? Sebagai solusi, kita coba memperbaiki mood dan mengatasi stres dengan perilaku yang nggak sehat. Sayangnya, ini malah membuat mood kita semakin buruk. Ada beberapa kebiasaan buruk yang berdampak pada kesehatan mental kita, membuat kita nggak bahagia dan nggak puas dengan hidup kita. Misalnya, membandingkan hidup kita dengan orang lain. Perfeksionisme yang negatif, menunda-nunda, kurangnya tujuan pribadi, fokus pada hal-hal negatif, kurangnya waktu untuk diri sendiri, mengisolasi diri, kurang tidur, penggunaan media sosial yang berlebihan, dan kurangnya olahraga fisik. Semua ini bisa jadi masalah bagi kesehatan mental kita. Untuk menghentikan kebiasaan ini memang butuh waktu, tapi dengan tekad dan latihan, kita bisa membuat penyesuaian untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Pernah nggak sih lo bertanya-tanya, kenapa sih kebiasaan buruk itu bisa terjadi? Apa yang bikin kita terjebak dalam siklus yang nggak sehat ini? Apa sih penyebab kebiasaan buruk itu? Mungkin lo pernah mikir tentang kebiasaan buruk dan lo menganggapnya sepele. Sekarang, gue mau ajak lo untuk mengulik lebih dalam lagi. Kenapa sih kebiasaan buruk itu bisa muncul dan akhirnya nempel kayak perangko di hidup kita? Kita harus paham bahwa kebiasaan buruk itu nggak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang berperan. Kebiasaan buruk itu seringkali adalah respons kita terhadap stres atau kebosanan. Misalnya, lo mungkin merasa down dan akhirnya menghabiskan waktu berjam-jam main game atau scrolling media sosial. Atau mungkin lo terus-terusan menunda-nunda pekerjaan karena merasa overwhelmed. Kebiasaan buruk ini juga bisa jadi cara kita untuk cope dengan perasaan yang nggak kita mengerti atau kita nggak bisa kontrol. Kita sering kali merasa mood dan kesehatan mental kita itu tergantung pada faktor eksternal dan kita cuma bisa pasrah. Padahal banyak dari kebiasaan buruk ini yang sebenarnya adalah hasil dari cara kita sendiri dalam merespons situasi tersebut. Misalnya, lo mungkin sering bandingin diri lo dengan orang lain di media sosial. Ini bisa jadi karena lo mencari validasi atau pengakuan dari orang lain. Atau mungkin lo punya standar yang terlalu tinggi buat diri lo sendiri, yang mana ini adalah bentuk dari perfeksionisme negatif. Lo mungkin juga sering menunda-nunda karena takut gagal atau takut dihakimi orang lain. Nah, semua kebiasaan buruk ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan yang kita bangun untuk menghadapi ketidakpastian, kegagalan, dan penilaian. Tapi, ironisnya, mekanisme pertahanan ini malah bikin kita stuck dan nggak bisa maju. Apa sih dampak kebiasaan buruk? Apa sih sebenarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebiasaan buruk? Ini penting karena dengan mengerti dampaknya, kita bisa lebih termotivasi untuk berubah. Kebiasaan buruk yang bisa berdampak negatif pada kesehatan mental kita. Dari mulai merasa tidak puas dengan hidup, stres, cemas, sampai depresi. Misalnya, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain bisa membuat kita merasa rendah diri dan tidak pernah merasa cukup baik. Ini bisa berujung pada kecemasan sosial dan depresi. Perfeksionisme negatif juga bisa membuat kita terjebak dalam siklus tak berujung dari stres dan kekecewaan. Kita jadi terlalu takut untuk mencoba hal baru karena takut gagal. Ini bisa menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional kita. Prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda juga bisa memiliki dampak yang serius. Ini bisa membuat kita kehilangan kesempatan, merusak hubungan dengan orang lain, dan mengurangi kepercayaan diri kita. Kita jadi merasa tidak mampu mengontrol hidup kita sendiri. Kurangnya waktu untuk diri sendiri juga bisa berdampak buruk. Kita jadi tidak punya waktu untuk refleksi atau melakukan aktivitas yang kita nikmati.
Ini bisa membuat kita merasa terjebak dan tidak bahagia dengan kehidupan kita. Semua dampak ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengenali dan mengubah kebiasaan buruk kita. Gimana caranya bebas dari kebiasaan buruk? Bagaimana sih caranya untuk melepaskan diri dari cengkeraman kebiasaan buruk yang udah terlanjur nyaman dalam rutinitas kita? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi kebiasaan buruk yang mengganggu kesehatan mental kita. Langkah pertama adalah mengakui bahwa kita memiliki kebiasaan buruk tersebut. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi pengakuan adalah langkah pertama yang paling penting. Kita harus jujur dengan diri sendiri tentang apa yang perlu diubah. Setelah itu, kita perlu menetapkan niat yang kuat untuk berubah. Niat ini harus lebih dari sekedar keinginan. Itu harus menjadi komitmen. Kita harus memiliki alasan yang kuat mengapa kita ingin berubah, yang akan menjadi motivasi kita untuk terus bergerak maju. Kita bisa mulai dengan membuat to-do list harian dan menetapkan deadline untuk setiap tugas. Selain itu, kita harus belajar untuk menghadapi dan mengelola stres dengan cara yang lebih sehat. Ini bisa melalui meditasi, olahraga, atau hobi yang kita nikmati. Kita perlu menemukan cara untuk mengisi waktu luang kita dengan aktivitas yang membangun dan positif. Terakhir, kita harus bersabar dengan diri sendiri. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Akan ada saat-saat kita tergelincir dan kembali ke kebiasaan lama. Yang penting adalah kita tidak menyerah dan terus berusaha.